Pemirsa, PDIP dapat angin segar pasca putusan MK ya, yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60 PUU 22 tahun 2024. Putusan itu mengubah aturan pencalonan kepala daerah tak lagi berdasarkan perolehan kursi di DPRD. Lantas siapa yang bakal maju yang diusung PDIP di Pilkada Jakarta nanti dan daerah lainnya? Bergabung pada sore bersama kami dengan Pak Seno Bagaskoro, jubir dari PDIP. Selamat sore, Pak Seno. Selamat sore, Mas. Kemudian kita sapa Profesor Burhanuddin Mutadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta. Selamat sore, Prof. Burhan. Sehat selalu. Sore, Heranov. Baik, Mas Seno, silakan respon Anda dulu putusan MK hari ini. Ya, Mas. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang putusan MK, selama ini beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir, PDI Perjuangan memang seringkali diposisikan dalam posisi yang terfait accompli. Seakan-akan kita di berbagai provinsi besar, kami harus menghadapi situasi blokade politik yang luar biasa, yang mana kalau kami tidak ikut bergabung, tentu kami akan sulit untuk memberikan opsi terbaik bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut, termasuk di Jakarta, lalu ada di Jawa Timur, lalu di Jawa Barat dan Banten dan seterusnya. Yang mana memang ada persyaratan komposisi partai politik yang harus kami penuhi dan PDI Perjuangan memerlukan mitra kerjasama politik. Tetapi kami dalam masa-masa tersebut, kami selalu menyampaikan bahwa sebagai partai politik kami adalah partai yang digerakkan oleh gagasan. Dan gagasan yang ingin kami hadirkan di pemilu ini adalah keyakinan politik bahwa demokrasi substansial itu bisa hadir. Tidak hanya demokrasi prosedural atau artifisial yang dikondisikan oleh konsensus elit dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Apalagi di Jakarta secara elektoral, dinamika dari nama-nama calon dan kontestan ini bukan bicara tentang lapangan yang tidak datar. Ini lapangan datar. Ada nama Pak Ahok di situ, ada nama Pak Anies di situ, ada nama Pak RK di situ. Tidak hanya satu nama yang dapat merasionalisasi logika munculnya pasangan calon tunggal. Sehingga kami selalu berkeyakinan di last minute akan ada terobosan politik. Dan hari ini kesabaran revolusioner kami selama ini menemukan buahnya dalam gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Kami mengucapkan terima kasih. Artinya ini di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan ruang lebar bagi semua partai politik, termasuk partai-partai non-parlemen untuk bisa melakukan kaderisasi yang baik dan mengusung nama-nama calon sesuai dengan kadernya masing-masing di berbagai wilayah dengan threshold yang tentu jauh lebih rendah daripada threshold yang dulu pernah berlaku. Artinya ini membuka ruang lebar bagi siapapun, semakin banyak anak bangsa bisa ikut berkontestasi dan buat kami ini demokrasi yang semakin baik. Itu, Mas. Ya, semangat pragmatis politik itu terus dilawan dan ternyata putusan MK ini banyak dihargai dan menjadi atensi masyarakat luas begitu ya, Mas Seno. Mas Seno, kalau kemudian apa yang diinginkan oleh PDIP menafsirkan amar putusan hari ini oleh MK, apa yang harus segera dilakukan oleh KPU nanti, apakah segera merevisi PKPU atau tidak? Ya, prinsipnya kalau tidak segera direvisi artinya ya itu berlawanan dengan amanat konstitusional, amanat MK sebagai putusan yang final and binding. Sebagaimana kami menghargai putusan MK berkaitan dengan Pilpres, selayaknya juga KPU menghormati dalam proses saat ini untuk segera melaksanakan PKPU. Karena tahapan pilkada dalam konteks pendaftaran semakin dekat di akhir Agustus nanti. Kami hari ini tentu melakukan berbagai macam persiapan, nama-nama dari eksternal dan internal yang masuk ke kami terus kami godok, termasuk nama-nama yang sering dimunculkan oleh suara akar rumput. Pak Ahok misalnya, kemudian Pak Rano Karno, ada Pak Hendrar Priyadi, termasuk Pak Anies Baswedan yang selama ini sering dikaitkan dengan Pilkada Jakarta. Kami sedang menyiapkan momentum yang tepat. Dan oleh karena itu, karena landscape politiknya berubah total, tidak hanya di Jakarta, di banyak daerah juga akan berubah, kami membuka pintu ruang seluas-luasnya bagi semua partai politik lain yang kemarin sudah merapat ke satu blok politik tertentu. Hari ini kami tentu saja dengan senang hati seperti selama ini kami membuka kesempatan untuk bisa melakukan kerjasama politik bagi daerah-daerah strategis tersebut. Baik, saya mau ke Prof. Burhan dulu, Mas Seno. Prof. Burhan mau melihat amar putusan MK pada hari ini tenggat waktu berapa lama ya harus ditindaklanjuti oleh KPU bersama DPR pemerintah untuk konsultasi merevisi PKPU ini? Seharusnya
secepat mungkin ya, karena putusan MK kan bersifat final and binding, dan itu harus diturunkan dalam bentuk peraturan KPU yang disesuaikan dengan putusan terakhir dengan amar putusan MK. Dan sejauh ini belum ada follow up cepat ya dari KPU. KPU masih wait and see, bahkan mengatakan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Jadi perlu dikawal karena putusan MK ini menurut saya hadiah terbesar buat hari ulang tahun Indonesia yang baru saja kita rayakan. Jadi kita baru saja merayakan hari kemerdekaan yang ke-79, dan putusan MK ini kado terindah, ya, mengembalikan marwah rakyat dan demokrasi, bagian dari pemilik penting yang selama ini diabaikan oleh elit politik. Dan ini sekaligus kritik ya, kepada DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang, karena DPR dan pemerintah justru mempertinggi syarat untuk masuk dalam proses kontestasi. Jadi barrier to entry-nya terlalu tinggi, hingga 20 hingga 25%. Dan itu membuat konstelasi pilkada, terutama tingkat rata-rata calon yang maju dalam pilkada itu terus-menerus turun, dan karenanya perlu dikoreksi. Karena inti dari demokrasi adalah persaingan. Dan MK mengembalikan makna demokrasi sebagai kontestasi, sebagai fastabiqul khairat. Dan ini penting supaya masyarakat tidak di fait accompli, ya, seperti Mas Aryo tadi sampaikan. Ini kan belakangan rakyat seperti di fait accompli untuk memilih dari ramuan atau jamuan yang disediakan oleh elit politik. Harusnya demokrasi itu bottom up, dari bawah. Dan itu dipotret, di-capture, diagregasi oleh partai politik dengan menampilkan pilihan yang beragam. Sehingga masyarakat bisa memilih dari pilihan yang beragam itu. Dan putusan MK itu refleksi dari itu semua. Ya, untuk menafsirkan amar putusan tersebut harus berlaku ya di Pilkada 2024 ini November mendatang. Iya, karena MK tidak menyebut bahwa putusan ini berlaku untuk Pilkada 2029. Tidak disebut itu. Ini beda misalnya dalam beberapa putusan. Contohnya misalnya soal parliamentary threshold. Kemudian putusan MK nomor 13 tahun 2000, nomor 31 tahun 2013. Saat itu MK mengambil putusan soal pemilu serentak. Itu disebut itu, bahwa putusan ini berlaku di pemilu 2019. Karena tidak cukup waktu yang dilakukan oleh KPU mempersiapkan pemilu serentak. Nah, putusan yang terakhir oleh MK ini, kebetulan saya sudah membacanya, itu tidak disebut bahwa putusan ini berlaku untuk pilkada 5 tahun lagi, tidak. Artinya ini putusan berlaku sejak ditetapkan, dan karenanya KPU punya waktu sekitar seminggu sebelum proses penutupan dilakukan tanggal 29. Jadi menurut saya sesegera mungkin, saat yang sama implikasi politiknya Heranov yang sangat krusial. PDI Perjuangan bisa maju sendiri di Jakarta, ya. Kemudian mereka yang sudah melakukan deklarasi punya waktu untuk menimbang kembali, ya. Jadi ini uji keimanan juga pada Kim Plus, apakah mereka sepakat dengan deklarasi sebelumnya ataukah mereka bisa mengubah kesepakatan dengan mendaftarkan calon yang berbeda dari kesepakatan sebelumnya. Ya, saya ke Mas Seno. Mas Seno, jadi yang akan diusung nanti siapa di Pilkada DKI Jakarta? Apakah Anies Rano Karno, Anies Dul, atau Anies Hendrar Prihadi, atau malah masih mempertimbangkan nama Ahok di Pilkada DKI Jakarta? Ya, keempat nama itu kami pertimbangkan terus dengan nama-nama yang lain. Karena kan kita melihat bahwa paduan duet-duet dari antara tokoh-tokoh tersebut itu muncul dari suara arus bawah. Jadi poster muncul dari mana-mana. Dan itu ekspresi suara rakyat. Kalau sebelum per hari ini, itu kami hanya bisa mengandalkan pada keyakinan dan keteguhan hati. Bahwa pada waktu yang tepat nanti kami akan menemukan mitra politik untuk mengartikulasikan keinginan rakyat itu. Entah itu ada Pak Anies dan Pak Rano Karno, entah Pak Anies Mas Hendi, entah Pak Ahok dengan siapa wakilnya. Itu selama ini kami mengandalkan optimisme, tetapi hari ini sudah ada alasan landasan legal formalnya bagi kami yang konstitusional untuk kami bisa mewujudkan itu. Sehingga tentu tinggal kami menentukan timing yang tepat, segera hari ini pun kami melakukan rapat
untuk bisa segera mengerucutkan nama tersebut untuk kami umumkan. Baik. Karena buat kami nama-nama yang muncul dari bawah, beragam paduan duet A, B, C, D, E, itu mengindikasikan bahwa demokrasinya sehat. Masyarakatnya berani untuk speak up. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat di dalam Pilkada Jakarta ini punya keberanian kritis untuk bersuara. Dan itu suatu hal yang baik. Buat kami ini semakin banyak suara yang masuk, masukan yang masuk semakin matang. Dan kami berterima kasih angkat topi atas keputusan MK ini yang dilakukan tanpa melibatkan Pak Anwar Usman rupanya. Terima kasih. Baik, Mas Eno, tadi saya sempat berbincang beberapa waktu lalu di program lain dengan Pak Ganjar Pranowo menyatakan lebih prioritas kader internal, artinya peluang Anies akan tertutup di Pilkada DKI Jakarta karena Anies bukan kader PDIP. Atau justru Anies akan diberikan KTA nanti? Ya kalau bicara PDI Perjuangan sebagai partai kader, memang kami bicara kaderisasi. Dan kaderisasi sekolah partai apapun namanya itu, muaranya pasti kontestasi di dalam pilkada atau pemilu-pemilu lain. Dan buat kami ini suatu hal yang menjadi suatu kepastian. Tetapi kita tentu harus bicara lokalitas dari berbagai daerah. Nama Pak Anies kan juga disebutkan di dalam usulan DPD partai di Jakarta. Nama Pak Ahok menjadi prioritas? Yes, pasti. Beliau sekarang adalah ketua DPP partai, sekaligus di survei elektoral nalar kuantitatifnya itu juga selalu nempel. Artinya ada memori kolektif masyarakat Jakarta yang mengingat bagaimana kepemimpinan Pak Ahok di waktu beliau menjadi gubernur yang sangat teknis birokratis di Jakarta. Tetapi juga kita tidak boleh menutup kemungkinan terhadap variabel lain. Tapi isunya... Ada kemungkinan Mas Dendi, kemungkinan Pak Rano Karno. Jadi pasti ada kader antara di Cagup atau Cawagup. Hari ini ada rencana untuk memberikan KTA kepada Pak Anies untuk jadi kader PDIP. Itu benar? Sejauh ini kan belum ada. Jadi kita masih berproses, ditunggu saja tanggal mainnya. Kami akan melakukan kejutan-kejutan di last minute. Baik, silakan direspon Prof. Burhan sekaligus closing statement dari Anda. Bagaimana kemudian peluang dari nama-nama tadi yang saya sebutkan, ada nama Anies Doel, Anies Hendrar Prihadi, ada juga nama Ahok di Pilkada DKI. Mana yang lebih berpotensi maju di Pilkada nanti, khususnya PDIP? Ya, kalau Anies tidak masuk PDI Perjuangan, saya kira wajar kalau PDI Perjuangan lebih memprioritaskan kader sendiri. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan partai kader. Jadi wajar kalau misalnya PDI Perjuangan lebih memprioritaskan mereka yang sudah berkeringat, berdarah-darah di partai. Dan jangan lupa Anies dalam banyak hal masih punya jarak ideologis ya dengan konstituen PDI Perjuangan. Dan ini menjelaskan mengapa misalnya Anies tidak begitu didukung oleh akar rumput PDI Perjuangan. Kecuali kalau misalnya Anies memutuskan masuk PDI Perjuangan, ya, tentu bisa jadi konsideran. Nah yang kedua, saya kira Kin Plus pun saya kira bisa berubah. Ya. Jangan lupa, alasan buat PKS, buat PKB, buat Nasdem tidak mencalonkan Anies, itu karena alasan PKS tidak cukup kursinya. Nah sekarang dengan putusan MK, itu alasan atau ilah itu sudah dibatalkan oleh putusan MK. Jangankan PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta, PSI pun bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi poin saya, sebelum janur kuning melengkung tanggal 29 Agustus, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi, mungkin Anies bisa juga akan terjadi diduetkan dengan Doel atau Hendrar Prihadi begitu ya, Mas Eno? Ya, siapapun mungkin. Janur kuning belum melengkung, apalagi janur merah. Dan ini kan terbukti bahwa ternyata seminggu sebelum penutupan pendaftaran ini memungkinkan adanya peraturan yang direvisi. Angin segar buat kami dan apapun semakin mungkin hari ini. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas karena menuju azan maghrib. Terima kasih untuk waktunya dengan Newsroom. Ada Mas Eno Bagaskoro, jurubicara PDIP, dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta. Selamat sore menuju malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Burhan, terima kasih. Oke, makasih ya semuanya. Yuk.